Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat pagi hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Dan saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami lebih jauh untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati Tuhan, kuduskan kami. Kuduskan setiap kami Bapa, sehingga lewat pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Coba lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya.
bagianku. Haleluya. Layak ku Engkaulah Bapa selama hidup. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Segala hidup kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Kaulah segalanya. Haleluya Bapa, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Layak ku pandang. Amin Tuhan. Selama hidup. Haleluya. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Glori-glori bagimu Tuhan. Glori-glori bagimu Yesus. Hosana bagimu, Hosana bagimu Sang Raja, Hosana bagimu Bapa. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Tuhan, dasar Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan gunung batu kami, kota benteng kami.
pernah meninggalkan kami. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Engkau layak disanjung dan diagungkan Bapa. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu hari lepas hari yang kami rasakan di dalam hidup ini. Haleluya Yesus, kami boleh ada Tuhan saat pagi hari ini. Itu bukan karena kuat kami, tetapi karena sungguh Engkau mengasihi kami Bapa. Haleluya, glory bagimu. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami Bapa seengkau Engkau berkenan Tuhan menerima kami, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu yang Kau pelihara setiap saat. Kami bersyukur Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa pegang erat, haleluya, pegang erat tangan kami. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, ini kami Tuhan. Di tangan kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Kami umat-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Pegang erat tanganku. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan samaku hidup. Haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Engkaulah alasan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh ada saat pagi hari ini Bapa. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin hidup seperti Kristus di dalam hidup kami. Namun kami menyadari bahwa terkadang kala kerinduan kami tidaklah seperti apa yang kami rindukan. Kalaupun kami bisa melewati masa-masa hidup ini bersama dengan Tuhan, itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami. Sehingga di pagi ini kembali kami bersama-sama berkumpul beribadah di tempat ini, meninggikan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Bapa, yang oleh karena kasih karunia-Nya diberikanlah kami kemampuan untuk duduk mendengarkan firman. Sebab itu Tuhan, marilah Engkau akan mengurapi setiap piring-piring hati kami, sehingga kami melembutkan hati kami dan kami boleh siap mendengarkan firman. Urapi hamba manusia biasa yang tidak ada apa-apanya Tuhan, namun karena Engkau yang memilih dan memanggil, menetapkan untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Taruhlah perkataan firman-Mu di bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba ucapkan berasal daripada Tuhan. Kami siap Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, karena Yesus kita luar biasa. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap berkata Yesus Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mau duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama pagi hari ini, yang dapat saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Perikop daripada pembacaan Alkitab kita di dalam Alkitab kita masing-masing. Di sana diberikan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun yang pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah surga bersukacita.
Surga bersuka cita. Kalau kita membaca saudara di dalam Lukas pasal 15 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, Yesus memberikan 3 perumpamaan kepada orang Farisi dan para ahli Taurat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang 7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 8 sampai dengan 10, dirham yang hilang. Ayat 11 sampai 32, anak yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga perumpamaan ini digambarkan sebagai manusia yang terhilang dari hadapan Tuhan karena dosa. Namun Yesus menemukan kembali manusia yang sudah terhilang itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan melalui karya kasih karunia Tuhan di Kalvari yang sedang kita peringati hari ini, yaitu perjamuan kudus, saudara. Kalau kita membaca di ayat ini, saudara, Yesus mendapatkan kritikan dari orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat ketika mereka melihat Yesus, melihat orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa duduk mendengarkan pengajaran Kristus. Siapa sebenarnya orang Farisi ini, saudara? Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, orang Farisi adalah mereka seorang pemimpin agama Yahudi, kelompok Hasidim, kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama, hidup, saleh, suci. Kelompok yang memisahkan diri dari orang-orang biasa. Sebagai pengamat, penegak hukum Taurat yang sangat teliti, kaum yang suka mencari dan memperhatikan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 4 sampai dengan 5. Mereka ini suka sekali melihat kesalahan-kesalahan orang. Sehingga Matius mengatakan, balok di matamu tak tampak, kuman di seberang sana kau tampak. Orang Farisi ini selalu melihat kelemahan, kekurangan dan dosa orang lain tanpa menyadari bahwa dia pun juga mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Orang Farisi tergolong orang munafik dalam Alkitab yang selalu melihat kesalahan. Di dalam ayat yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut ketika pengungut cukai dan orang-orang berdosa mendengarkan pengajaran Yesus. Pertanyaannya, saudara, mengapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membenci pengungut-pengungut cukai? Siapa pengungut cukai dan orang berdosa di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Pengungut cukai, saudara, kalau sekarang bisa dikatakan penagih pajak. Nah, di sini ada anak muda kita yang bekerja di pajak ya. Orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi,
mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat orang Yahudi di bawah penguasaan Roma, kekuasaan Roma saat itu, saudara. Nah, kalau kita melihat di sini, mereka dipandang sebagai orang pengkhianat, dipandang sebagai orang yang buruk di mata orang-orang Farisi, saudara. Nah, ada 3 hal yang didapatkan di dalam diri pungut cukai sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu membenci mereka. Ya, membenci pekerjaan mereka. Menurut pemahaman daripada orang Yahudi, saudara, bahwa pungut cukai itu sangat membebankan mereka dalam pembayaran pajak, saudara. Karena cara daripada pungut cukai ini ketika dia menarik pajak, menurut pemahaman orang Yahudi, mereka sangat keras dan tidak adil. Ya. Penagih pajak ini, saudara, untuk pemerintahan Romawi dianggap orang Yahudi sebagai musuh masyarakat Yahudi, saudara. Sehingga mereka sangat membenci pekerjaan pungut cukai. Bukan saja pungut cukai di sini kita baca, bukan saja kepada pungut cukai yang mereka benci, tetapi dikatakan di sana orang-orang berdosa pun mereka benci. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang-orang berdosa mereka benci. Menurut pemandangan daripada orang-orang Yahudi, bahwa bukan saja orang pezina atau orang pembunuh dikatakan orang berdosa, tetapi gembala di padang pun mereka anggap sebagai orang berdosa. Karena ketika domba-domba mereka masuk di lahan orang-orang lain tanpa izin memakan rumput mereka, itu pun dikatakan orang berdosa karena tidak izin. Ya. Penyamak kulit, bahkan saudara pengendara keledai, karena waktu itu tidak ada mobil, mereka mengangkut barang dan mereka berdagang, bertemu dengan orang-orang asing. Itu dianggap mereka orang berdosa, sehingga mereka sangat benci sekali. Mereka katakan itu orang najis yang tidak layak sebenarnya bagi mereka. Mereka menganggap para gembala, para pengendara keledai, penyamak kulit, pedagang dan pungut cukai itu orang najis. Mereka menganggap diri mereka paling saleh dan suci. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak menghargai dan menghormati kedudukannya sebagai pengajar Alkitab. Yesus tidak menghargai dan menghormati tradisi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dan tidak menjaga kemurnian mereka. Sehingga pada waktu Yesus bersama dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka geram, tidak suka, saudara. Seharusnya Yesus menurut pandangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus harus menjaga jarak dengan pungut cukai dan orang-orang berdosa agar tidak tercemar dengan dosa mereka. Tetapi saudaraku, Yesus tidak takut tercemar dengan dosa orang pungut cukai dan orang berdosa menurut orang Farisi. Kenapa Yesus tidak tercemar? Karena Dia kudus, Dia
tercemari dengan apapun dan siapapun dimanapun dia berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebab itu kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-23 ada 8 kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi. 8 kali Yesus berkata, celakalah hai ahli-ahli Taurat, celakalah orang Farisi, engkau seperti kuburan yang di luarnya dicat putih, tapi di dalamnya bangkai busuk, tulang belulang. Itulah orang Farisi. Tapi jangan kita menjadi orang Farisi. Amin. Lihat kiri kanan. Jangan jadi orang Farisi yang sok suci, merasa diri suci, menjaga jarak dari orang, takut tercemari. Saudara, itu sifat orang Farisi yang selalu melihat orang dari kelemahan dan kekurangannya lalu dihakimi. Itu sifat orang Farisi. Makanya Tuhan mengecam mereka, celakalah, celakalah, dan celakalah. Jangan sampai kecaman Kristus jatuh pada kita karena kita bersifatkan orang-orang Farisi. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak takut dicemari karena kekudusan yang dia miliki, karena dia adalah Allah yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini berbicara bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Hidup saudara dan saya sangat berharga. Kalau kita tahu bahwa kita sama-sama manusia yang sangat berharga, maka sesama manusia marilah kita saling menghargai, menghormati. Karena kita manusia berhak untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Ayat yang ke-7 saudaraku di sana dikatakan. Kita kembali pada ayat yang ke-7 sesuai dengan tema yang saya katakan tadi bahwa surga bersukacita. Apa yang membuat surga bersukacita, saudara? Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat. Ingat saudara, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ketika 100 domba hilang, lalu satu yang terjerat berteriak, Yesus meninggalkan 99 domba. Lalu dia mencari domba yang terhilang. Amin, saudara. Domba yang tersesat ini dikeluarkan. Lalu dikatakan ayat 7, pada waktu seorang mendapatkan domba yang terhilang itu, siapa yang tidak bersukacita? Seorang gembala yang mendapatkan domba yang terhilang, lalu dia membawa dan memikul di pundaknya, dan dia memanggil rekan-rekannya, sahabatnya, untuk bersama bersukacita karena domba yang terhilang itu telah ditemukan kembali. Domba adalah saudara dan saya yang sudah terhilang di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ketika saudara dan saya terhilang karena dosa, Yesus datang turun ke dalam dunia mencari saudara dan menemukan saudara dan saya. Betapa surga bersukacita karena saudara telah ditemukan oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata dalam ayat yang ke-7, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan
pertobatan. Yang paling penting di sini untuk membuat surga bersukacita apabila terjadi di dalam diri orang-orang berdosa dan orang-orang berdosa itu mau bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Bertobat. Apa itu bertobat, saudara? Bertobat artinya berbalik. Ketika Tuhan sudah menemukan kita, mari kita tinggalkan sifat-sifat orang-orang Farisi. Jangan lagi kita menjadi orang-orang Farisi sehingga Tuhan berkata, celakalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Engkau yang merasa dirimu benar dan engkau yang selalu melihat orang di dalam kekurangannya, lalu engkau mulai menghakimi dia. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang-orang berdosa adalah pertobatan. Tinggalkan sifat Farisi yang hanya merasa diri suci dan saleh. Pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki, saudara, bukan membuat kita menjadi orang yang sombong rohani. Ya. Tetapi pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki menjadikan kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, mereka merasa suci, dan ketika melihat orang berbuat dosa lalu dihakimi, dikucilkan, takut tercemar seperti orang Farisi, saudara. Sebaliknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang kotor hidupnya menurut pandangan kita, dia mau datang bertobat di hadapan Tuhan, sebenarnya kita harus bersukacita. Ya. Kita bersorak-sorai karena satu jiwa yang bertobat. Beribu-ribu malaikat di surga bertempik sorak. Kalau Tuhan saja bersukacita satu jiwa yang bertobat, saudara, masa kita enggak senang dengan ada orang yang bertobat? Ya. Ketika ada orang berdosa yang bertobat di hadapan Tuhan, dia datang di hadapan Tuhan, kita seharusnya bisa merangkul mereka supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita membawa mereka semakin intim dengan Tuhan. Enggak kayak orang Farisi, saudara. Dikucilkan, dijauhkan, dihindari. Karena menjaga apa, saudara? Nama baik. Ya. Enggak boleh yang seperti itu. Tuhan enggak inginkan seperti itu, saudara. Yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan, adalah pertobatan. Jangan lagi kita seperti orang Farisi, dikatakan kuman di seberang laut tampak, iya betul ya, kuman di seberang laut tampak, balok di kelopak mata enggak dilihat. Itu, saudara, yang seringkali terjadi di mana-mana. Enggak di kalangan para pendeta. Kalau saya melihat di YouTube saya sedih sekali, saudara. Mereka saling serang, menyerang satu dengan yang lain. Saya sampai nangis gini, Tuhan, pakailah mereka, biarlah melalui YouTube ini mereka mengabarkan Injil, menyatukan umat Tuhan, memberitakan kabar suka, cita, bukan serang menyerang. Ya. Mari kita menjadi pekabar Injil yang membawa berita kesukaan Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat bagaimana Yesus Kristus itu ada di dalam pribadi kita, ada di dalam hidup kita. Kalau ada yang lemah kita kuatkan, kalau ada yang jatuh kita topang dan kita angkat, dan kita bawa datang kepada Tuhan. Bukan kita singkirkan, bukan kita jauhi mereka, bukan kita tidak peduli kepada mereka,
Tetapi kita sebagai orang yang punya kasih, kita merangkul bahwa Yesus sangat mengasihi semua orang. Coba saudara angkat tangannya. Tok tegang banget sih. Luruskan ke depan. Bengkokkan 3 jari ke depan. Berapa yang ke depan? Berapa nunjuk dirimu? Berapa yang satu ke atas? Ini jadi saksi bahwa terkadang kala kita tidak sadar, kita tunjuk satu dosa orang, lebih banyak dosa di dalam diri kita yang belum terselesaikan. Inilah Farisi. Saya mau mengajak jemaat, jangan pikir saudara berkata bahwa saya tidak, saya kerinduan saya. Satu doa saya saudara, supaya jemaat ini, tujuan kita kan mau masuk di dalam kekekalan Tuhan, ya. Makanya saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara dan saya bukan karena saya marah atau saya benci, saya mengasihi saudara. Supaya apa? Supaya kita ini tidak mimpi, istilah bilang orang mimpi masuk surga. Ada pernah saudara mimpi masuk surga? Ya. Tapi surga bukan sekedar impian, tetapi suatu kenyataan yang harus kita nikmati bersama di dalam hidup ini. Mari saudaraku, kalau Yesus datang ke dalam dunia ini mencari domba yang hilang, dan ketika domba yang hilang ditemukan, maka surga bersorak-sorai. Ketika saudara dan saya bertobat di hadapan Tuhan, maka surga bersorak-sorai, Bapa di surga bersorak-sorai. Hati Bapa bersukacita karena terjadi pertobatan dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah pertobatan yang membuat Bapa di surga bersukacita. Bersukacita melihat domba-domba yang terhilang kembali kepada Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa mari kita belajar meninggalkan sikap-sikap tradisi. Kemunafikan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya kemarin minggu berkhotbah gini. 2 jalan, surga dan neraka. Jalan menuju kebenaran itu sedikit orang yang suka ke sana. Tapi lebarlah jalan menuju ke neraka. Kenapa? Sempitlah jalan menuju surga karena tidak terlalu bebas. Namanya sempit saudara, kita nggak bisa kiri, nggak bisa kanan, betul atau betul? Pandangan kita hanya jalannya lurus ke depan. Tapi kalau jalannya besar, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang, mau ke depan, mau kemana, suka-suka. Nah jangan jadi orang Kristen yang suka-suka saudara. Suka-suka gue mau jalan kemana. Boleh, itu hak kita. Tapi tujuan daripada firman agar kita masuk satu jalan yang dimana sempit berbicara penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita untuk tidak bebas, sebebas-bebasnya mengikuti keinginan, kesukaan hati, hawa nafsu daging kita sendiri. Mari saudaraku, yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan, supaya surga bersorak-sorai apabila gereja Tuhan memiliki pertobatan. Kita bangkit berdiri saudara. Sudahkah kita membuat surga bersukacita? Sudahkah kita membuat Allah bersorak-sorai? Dengan cara, dengan sikap kita. Kita sama-sama mau berubah di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau sama-sama mengubah kehidupan kita. Tinggalkanlah sifat-sifat tradisi-tradisi para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat yang merasa diri mereka suci dan mereka merasa alergi melihat orang yang hidup di dalam
dosa. Biarkanlah hidup kita membawa orang berdosa bertobat supaya kerajaan surga bersuka cita. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Sampai pada akhirnya. Hamba memberkati seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah di ibadah kedua kami juga akan mengadakan ibadah yang luar biasa bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang Maranatha sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin.